Alam semesta memiliki misteri di dalamnya, salah satunya adalah mati suri. Mati suri fenomena kematian yang dialami seseorang dan bisa bangkit kembali. Mati suri akan merasakan di mana suatu perjalanan panjang, lorong yang gelap, dan bisa melihat roh keluar dari jasadnya. Kematian didefinisikan sebagai pintu yang menghubungkan antara dunia dan akhirat. Setiap orang pasti mati dan setiap orang pasti melewati pintu kematian tersebut. Sedangkan kehidupan adalah berhubungan antara roh dan tubuh atau jasad. Ketika ada orang yang mendekati pintu kematian, maka pintu itu akan terbuka sehingga bisa melihat alam transisi yang disebut alam barzah. Orang yang mengalami mati suri tidaklah mati karena ia tidak melewati pintu tersebut, melainkan hanya mendekati pintu kematian yang terbuka sehingga bisa melihat aura dari alam kubur. Dalam konsep Islam, roh diibaratkan seperti tali yang memiliki dua ujung dan terikat pada tubuh. Dalam kondisi ini, sadar berarti kedua ujung tali roh sedang terikat pada tubuh. Namun pada saat tidur, salah satu ujung tali roh terlepas dari tubuh sehingga memungkinkan melayang atau sering disebut mimpi. Roh tidak terikat materi, jadi bisa berpindah kemana saja. Roh bersifat fleksibel, metafisik. Kalau kedua ikatan roh terlepas dari tubuh, maka orang tersebut baru dinyatakan meninggal. Saksikan kisahnya setelah yang satu ini. Halo, assalamualaikum, salam jumpa kembali bersama Kang Dadan Spiritual. Di segmen kali ini adalah Jerit Jumat Cerita. Di segmen kali ini kita akan bercerita seorang yang pernah mengalami mati suri. Kita berkenalan langsung dengan narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Madam Louis dari Founder Empowering Spiritual Indonesia dan Parenting Indigo. Nah, saya panggilnya Madam aja ya. Madam, katanya Madam ini pernah mengalami mati suri ya. Langsung aja saya berbicara spiritualnya. Jadi Madam ini pernah mengalami mati suri ya? Iya. Dan itu awal muasalnya mendapatkan spiritual atau gimana? Sebenarnya sih saya bisa bilang awal, bisa juga enggak ya, karena biasanya orang-orang terbangkit spiritual itu kan berbeda-beda nih Kang Dadan. Bisa jadi mungkin karena eksiden, atau bisa jadi karena kena penyakit, atau mengalami hal-hal pengalaman pahit hidup gitu ya. Nah, kalau aku sendiri pernah mati suri itu ketika umur 17 tahun. Jadi aku belum punya KTP kan. Aku eksiden, jadi keluarga gue tuh nggak tahu kalau aku udah 7 hari atau 6 hari itu deh di rumah sakit. Jadi itu koma, dan pihak rumah sakit juga bingung kan mau cari orang tuanya kemana gitu, karena aku nggak punya identitas saat itu. Nah, jadi sebelum eksiden itu sebelumnya suka mempelajari spiritual atau enggak sama sekali? Sebenarnya dari kecil aku emang udah peka ya. Jadi dari kecil itu emang aku udah bisa ngerasain kayak misalnya ada sesuatu di sekeliling, misal ada satu tempat, tempat ini ada hal mistiknya, itu aku udah bisa rasa dari kecil. Tapi berkomunikasi secara verbal seperti sekarang belum bisa, karena mungkin ketika usia 17 tahun itu masih proses awal kening ya, baru terbangkit spiritualnya. Jadi setelah mati suri itulah merasakan perbedaan dan tingkatan spiritual yang Madam rasain sendiri. Awalnya begini, setelah aku sadar itu, awalnya aku justru tidak melihat sesuatu kayak hal mistik gitu. Nah, justru pada saat itu aku bisa ngelihat hal-hal yang akan datang gitu ya. Jadi precognition. Jadi misal ada orang mau jenguk saya, terus saya udah tahu 10 menit sebelum hadir, aku udah tahu bahwasanya ini ada orang loh mau jenguk saya, warna bajunya seperti ini. Terus kejadian-kejadian yang mungkin next beberapa hari aku udah dapat passionnya. Jadi aku bukan malah ketika habis mati suri itu ngelihat hal-hal mistik, enggak gitu. Jadi aku malah mendapat fenomena
hal-hal yang belum terjadi aku bisa lihat. Selama mati suri kan 7 hari itu kan berarti keluar sukma dari raga. Apa sih perasaannya yang dialami? Yang aku alami justru pada saat itu bertemu kayak di bawah satu kayak holiday astral ya, jadi bertemu orang-orang suci. Pada saat itu aku bertemu katakanlah para avatar atau beberapa messenger, terus di kondisi itu aku jadi anak kecil gitu, jadi anak kecil ditenteng jalan ke suatu tempat, terus dikasih tahu kayak satu pencerahan gitu, terus bertemu para leluhur-leluhur. Nah itu jadi, tapi perasaan baru sekejap. Jadi aku ngerasa itu hanya hitungan beberapa menit. Ya. Tapi aku udah ngerasa kok aku udah sadar. Tapi di alam dunia nyata itu udah 6 hari lebih. Tapi aku ngerasa itu hanya sepersekian menit gitu. Oh, jadi selama mati suri itu di alam mati surinya itu cuman ngerasain berapa detik kali ya? Perasaan cuma beberapa menit gitu. Jadi beberapa para avatar atau para messenger lah katakannya bertemu. Nah kalau diceritain kan mungkin kalau dunia nyata kan mungkin 6 hari lebih, hampir 7 hari, banyak dong yang harus aktiviti yang udah saya lakukan. Tapi itu enggak gitu, hanya beberapa menit perasaan. Nah ketika saya sadar tuh saya ngerasa loh kayaknya kok baru beberapa detik, tapi mereka mengatakan aku udah nggak sadar itu udah 6 hari lebih. Setelah sadar nih, terus perasaan apa yang dirasakan waktu itu? Saat tersadar itu ngerasa berbeda dari cara pandang sih gitu. Jadi ngerasa kayak bukan diri sendiri aja gitu. Lebih dewasa gitu? Iya, lebih dewasa, terus kayak menyikapi satu cara pandang agak berbeda, terus lebih sensitif. Tapi setelah mengalami fenomena itu, aku lebih gampang sedih, lebih gampang nangis, mungkin karena sensitif ya, jadi sensornya terlalu peka. Jadi misal aku datang ke suatu perkumpulan, aku bisa ngerasain nih di antara aku sekitarnya kira-kira energinya yang mana yang nggak enak, nggak nyaman, yang pakai susuk, yang mana itu. Jadi kayak bisa nge-tracking orang gitu. Jadi ketahuan gitu ya? Jadi misal aku datang ke satu pertemuan, oh ini pakai susuk nih, oh ini nih. Jadi kayak memori orang itu kayak ngepantul ke aku, jadi aku kayak bisa slide kayak bisa baca-baca aja gitu. Jadi dari situ sekarang lebih memfokuskan diri untuk meramal atau apa? Nah setelah itu kan aku kerja sekretaris gitu, tapi beberapa kali bekerja emang kepentok selalu dipecat gitu, nggak pernah itu stay kerja di satu tuh paling lama 6 bulan tuh udah paling lama banget. Dan memang mungkin semesta ngarahin saya lebih ke arah pencerahan sih. Spiritual. Nah iya, saya lebih ke arah spiritual, saintifik, saya lebih ke arah teoritis. Jadi kalau misalnya ngeramal pakai tarot itu ya aku emang seneng aja gitu, hanya sebagai media aja sih gitu. Pada dasarnya tahu apa yang gambarannya gitu ya? Ya sebenarnya gambaran, karena aku bisa ngebaca memori orang sih. Kalau mungkin di dunia kita metafisik bilangnya mungkin perawangan ya. Nah tapi aku lebih suka kayak baca memori sih, jadi kayak channeling, karena menurut aku semua manusia tuh punya memori. Jadi yang kita baca dari satu sosok human atau manusia itu sebenarnya memori dianya gitu. Setelah mengalami mati suri itu, adakah sosok yang mendampingi saat ini atau gimana? Setelah itu banyak sih. Jadi kalau menurut aku spirit guide atau pendamping dalam hidup itu enggak monoton hanya satu. Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin orang lain lagi beda. Jadi pada saat kesadaran kita di level A, maka yang datang akan di level A. Saat kesadaran kita di level B, maka pendamping kita akan di level B. Karena menurut aku leluhur-leluhur itu punya kapasitas untuk memberikan kita pelajaran dan guidance. Misal leluhur yang satu memberikan kita pelajaran sampai di sini sudah selesai, maka akan ada level up lagi yang akan mengajarin kita bertumbuh. Itu menurut pendapat aku. Oh, jadi menyesuaikan tempat dan situasi. Iya, gitu ya? Karena kan semua di semesta ini about energy, about frekuensi. Jadi menurut aku, misal nih, mungkin pada usia 30 tahun spirit guide atau leluhur yang ngajarin aku mungkin siapa. Nah, saat kesadaran saya 10 tahun kemudian sudah berbeda, maka yang mengguidance kita akan berbeda lagi, itu menurut saya.
sesuatu hal apa yang ketika habis mati suri itu kan merasakan satu energi dan meyakini sekarang aku memiliki kekuatan yang lebih setelah mati suri itu, sejak bangunkah atau beberapa hari kemudian? Kalau aku sih ngebilang lebih senang mati suri itu sebuah proses saintifik mengatakan awakening ya, awaken, jadi kebangkitan spiritual. Nah, banyak orang mengalami fenomena mati suri, tapi menurut aku ketika sudah menjalani spiritual, enggak semua juga bisa mencapai kesadaran yang lebih baik gitu. Nah, ya aku bersyukur setelah itu aku bertemu guru-guru di Bali ya yang ngajarin dari mulai tentang pencerahan, tentang bagaimana cara meditasi yang baik, bagaimana cara berspiritual yang baik, bagaimana cara menjadi manusia yang baik. Karena menurut aku spiritual itu bukan tentang melulu tentang kesaktian, enggak sih. Berspiritual itu menurut aku lakon, artinya apa yang kita lakukan sehari-hari yaitu bagi aku spiritual. Jadi nggak melulu soal kesaktian, bisa lihat ini, bisa lihat itu, bisa ini itu gitu. Jadi lebih mata batin lebih terbuka atau kan melihat makhluk halus lebih transparan atau gimana? Kalau menurut aku begini, dalam proses spiritual aku pribadi, ketika kita lebih sering meditasi, lebih mengasah batin kita, lebih yang proses pencapaian kesadaran ke dalam, itu automatically pasti batin lebih peka, itu udah pasti. Saat kita menjalani proses kesadaran, belajar ke dalam diri, ngebersihin batin, udah pasti mata batin kita terbuka, itu udah otomatis. Risih nggak sih dengan apa yang sebelum dan sesudah mengalami metamorfosis yang sebegitu besar? Melihat hal-hal yang ganjil gitu. Suka nangis sih. Jadi kalau dulu ngerasa suka nangis, kenapa sih saya berbeda dengan orang lain gitu. Jadi belum menerimain. Karena pada masa tempo, pada saat saya mati suri itu tuh kan prosesnya sudah 28 tahun yang lalu. Pada saat itu fenomena animo masyarakat menerima tentang seorang paranormal, cenayang atau spiritual kan sesuatu tanda kutip. Nah, baru beberapa tahun belakangan ini, 2 tahun belakangan ini, masyarakat lebih membuka cara pandang penerimaan tentang bahwasanya semuanya nggak tentang ini sih, apa namanya, mistik gitu ya. Salah satu contoh nih, dulu kalau kita bermeditasi pasti orang bilang dukun. Tetapi sekarang semua masyarakat dan pemerintah memang menganjurkan agar kita bermeditasi. Jadi ya itu, animo dari masyarakat sekarang terhadap kayak spiritual, paranormal itu nggak seperti dulu, lebih apa ya, open minded, udah lebih masyarakat lebih terbuka gitu. Jadi meditasi itu untuk kesehatan gitu ya, Iya, kalau dulu kan kalau kita meditasi, itu dukun kan pasti. Ada pesan apa sih yang setelah mengalami metamorfosis, salah satunya mati suri itu, yang bisa berbagi? Pesannya gini sih, kalau aku perhatikan banyak tragedi atau eksiden orang mengalami mati suri ini dijadikan satu patokan bahwasanya dia sakti. Banyak kan kita perhatikan di sosial media atau dimanapun, kalau merasa sudah pernah mati suri atau bahasa saintifnya itu sebenarnya apa ya, soul out body experience ya, itu ya. Banyak orang berpikir kalau dia sudah mati suri maka sakti. Sebenarnya enggak gitu, enggak juga gitu. Jadi kalau pesan saya, mati suri ini bukan menjadi satu ukuran untuk orang sakti. Ya kalau pernah mati suri ya biasa-biasa aja, mungkin itu hanya fenomena. Enggak semua orang mati suri bisa sakti. Banyak yang pernah mati suri jadi gila juga kan. Betul. Ya. Jadi ya pesan aku sih ke masyarakat, jangan jadikan spiritual itu hanya tentang mistik dan lihat-lihat hantu. Jadi spiritual ini adalah sebuah lakon, cara kita hidup, bagaimana kita menjadi orang yang berspiritual, bagaimana kita menjadi seorang manusia yang memanusiakan manusia. Itu sih sarannya. Ada pantangan nggak sih, ataupun jadi hidupnya itu lebih berhati-hati ataupun lebih kayak merasa diawasi atau gimana sih setelah mengalami metamorfosis itu? Kalau pantangan enggak. Jadi cerita about karma setelah aku mengalami mati suri itu, aku lebih berhati-hati dalam hal pemikiran, dalam hal ucapan, dalam hal
perasaan. Biasanya apa yang aku pikirkan sering terjadi, apa yang aku rasakan sering terjadi, dan apa yang aku ucapkan sering terjadi. Jadi sejak itu aku berhati-hati dengan sebuah cara pandang. Misal aku nggak senang sama orang, ya udah aku mencoba itu sesuatu yang nggak mesti saya hakimi gitu. Jadi ya kalau misalnya ada orang jahat ke saya, ya aku saksikan aja, oh orang ini jahat, terus forgiveness. Itu lebih berhati-hati dengan sesuatu yang saya pikirkan, yang sesuatu saya ucapkan, itu aja sih. Pengalaman mistis ataupun spiritual dalam hidup selama ini itu apa yang pernah dialami dalam Yang paling mistis, yang paling horor banget buat diri? yang paling horor banget itu dulu pernah saya melakukan, dulu kan masih paranormal ya, aku melakukan ritual-ritual, pengen banget bertemu sedulur papat ya kan. Nah saat aku menjalani ritual itu hampir berapa tahun, udah hampir 4 tahun lebih nggak pernah ketemu. Nah one day suatu hari aku sakit, dan itu kira-kira jam 3.33 gitu, tiba-tiba aku duduk, terus aku meditasi, dan sesuatu dalam diri aku tuh kayak ada yang meloncat di depan aku. Nah itu sesuatu yang excited banget, karena ketika aku mencari-cari pengen bertemu dengan sesuatu yang ada dalam diri aku, nggak bisa bertemu gitu. Tetapi saat aku memang tidak maksudnya nggak pengen banget ketemu, hanya aku ngerasa iseng aja gitu, aku pengen ketemu siapa sih yang dalam diri aku ini, seperti apa wajahnya gitu. Dan itu tiba-tiba meloncat dari diri saya, terus ngobrol sebelum saya menjadi Madam Louis ini, kira-kira saya dulu dari mana, dikasih tahu, dan apa sih tugas saya lahir ke semesta ini, terus usia saya nanti meninggalnya kapan, dia kasih tahu. Jadi itu sesuatu yang excited banget buat saya, dan hanya sekali-kalinya. Setelah itu pengen ketemu lagi, nggak pernah ketemu gitu. Inilah yang disebut spiritual ya, bukan sulap ya berarti ya. Kalau sulap sebenarnya kan itu skill juga gitu. Ya. Nah, tapi terkadang memang kan dalam hal kita terapi, orang kan butuh sugesti sebenarnya, ya keseimbangan aja sih gitu. Oh jadi ya kembali lagi, kalau spiritual itu memang pada dasarnya ada kepercayaan ya, belief ya. Iya, kalau spiritual menurut aku kan lakon ya. Jadi kita contoh ngobrol sehari-hari, kita makan, aktivitas, sebenarnya itu udah tentang spiritual. Hal yang kita lakukan, memakai tubuh, memakai jiwa ini, itu udah spiritual sih. Jadi spiritual itu nggak mesti yang mistik. Nah itu masyarakat yang harus mengetahui ya, penting banget. Oh luar biasa ya pengalaman dan kisah mistisnya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Kang Dadang. Ya, itulah kisah mistis dari Madam Louis, dan kisah spiritualnya yang bisa kita ambil hikmahnya dan kita rangkum dan kita telaah, bahwa pada dasarnya spiritual tetap spiritual, sulap adalah tetap sulap. Jadi bagaimanapun juga, kembali kepada Anda semua. Terima kasih sudah menonton Kang Dadang Spiritual. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.